Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa man tabi'a minad dunya ila qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang adab memohon kepada Allah. Ketika kita memohon kepada Allah, baik permohonan itu terkait dengan urusan dunia ataupun terkait dengan urusan akhirat. Baik yang kita mohonkan itu terkait dengan hal-hal yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah. Semuanya itu ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita harus memperhatikan adabnya. Jadi namanya orang meminta itu ya harus menjaga adab. Syekh Ibnu Athaillah memberikan nasihat kepada kita, la tutolib rabbaka bi ta'akhuri matlabika. La tutolib, janganlah kalian menuntut Rabbaka pada Tuhan kalian bita akhuri matlabika, sebab terlambatnya dikabulkannya permohonanmu. Walakin tolib, tetapi tuntutlah diri kalian sendiri bita akhuri adabika, sebab tertinggalnya adab kalian. Jadi kalau kita memohon kepada Allah kemudian ternyata permohonan itu tidak segera diwujudkan oleh Allah, jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah, apalagi menuduh Allah yang enggak-enggak. Misalnya kita mengatakan Allah tidak menepati janjinya, Allah lupa, Allah tidak mampu, Allah tidak tahu. Jangan. Sungguh itu merupakan buruk sangka kalau itu terjadi pada diri kita. Yang harus kita evaluasi, kita koreksi adalah ketika permohonan kita kepada Allah tidak segera dikabulkan oleh Allah, itu bisa jadi sebabnya adalah karena adab kita kepada Allah yang tidak baik. Karena ada adab yang terlewatkan, adab yang tertinggal, sehingga permohonan kita tidak segera dikabulkan oleh Allah. Falau ahsantal adaba, jika kalian telah memperbaiki adab kalian fitolabi, dalam memohon kepada Allah, lakudiyat, maka sungguh telah terpenuhi apa hajatuka, hajatmu. Jika kalian ketika memohon kepada Allah itu sudah memperhatikan adab-adabnya, maka ketika itu hajat kalian telah terpenuhi oleh Allah maknan secara maknawi, wa ilam tuqdo, walaupun belum dipenuhi hisan secara indrawi. Jadi begini, kemarin sudah saya sampaikan bahwa hakikat berdoa antara orang awam dengan orang yang mencintai Allah itu sangat berbeda. Untuk orang awam, kita ini umumnya ketika berdoa kepada Allah itu adalah ukurannya itu baru dianggap berhasil kalau apa yang diminta sudah dikabulkan oleh Allah. Misalnya dia mohon kesembuhan kemudian sembuh, dianggap doanya berhasil. Tadinya dia pernah mengalami kesulitan yang sangat berat, kemudian kesulitan itu sudah dimudahkan oleh Allah, baru dia menganggap doanya telah berhasil.
Yang tadinya miskin mohon kaya, kemudian jadi orang kaya, baru nganggap doanya berhasil. Itu pandangan-pandangan menurut awam, menurut kebanyakan orang. Kitab Al-Hikam memberikan tawaran yang berbeda, bahwa hakikat berdoa itu adalah melaksanakan perintahnya Allah, untuk menunjukkan bahwa diri kita ini benar-benar hambanya Allah. Istilahnya sidqul ubudiyah. Ya. Jadi kita memohon kepada Allah itu karena kita menyadari diri kita posisinya, statusnya sebagai hamba. Untuk menunjukkan kehambaan kita di hadapan Allah, maka kita meminta kepada Allah. Adapun apakah permintaan kita nanti akan dikabulkan oleh Allah atau tidak, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Tapi yang jelas ketika kita sudah berdoa kepada Allah, itu sudah berhasil menunjukkan dirinya sebagai hamba. Menunjukkan bahwa statusnya itu sebagai hamba yang dibuktikan dengan meminta kepada Tuhannya. Karena kalau ngaku hamba terus kemudian dia tidak pernah meminta, itu kan pengakuannya belum terbukti. Jadi secara maknawi walaupun permintaannya belum dikabulkan, tapi walaupun secara indrawi permintaannya belum dikabulkan, tapi secara maknawi sudah dikabulkan karena dia sudah merasa melaksanakan perintahnya Allah untuk berdoa. Jadi berdoa itu perintahnya Allah, Pak. Ya. Sebenarnya hakikatnya tanpa kita harus meminta pun, apa yang kita butuhkan itu sudah dicukupi oleh Allah. Ya. Tanpa meminta kepada Allah, tanpa berdoa, apa yang kita butuhkan itu sudah dicukupi oleh Allah. Apa buktinya? Buktinya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu seumur hidup tidak pernah berdoa karena kafir. Tapi kenyataannya kebutuhan sehari-harinya dicukupi semua oleh Allah. Diizinkan tinggal di muka buminya Allah. Diizinkan menghirup udara yang segar yang disediakan oleh Allah. Padahal mereka nggak pernah minta kepada Allah. Mereka juga diberikan kesehatan, kesuksesan, kemudahan. Padahal dia orang kafir dan seumur-umur tidak pernah meminta kepada Allah. Nah, kita yang beriman disuruh meminta itu bukan karena kalau tidak minta itu kemudian tidak dicukupi, tidak. Tapi untuk menunjukkan bahwa diri kita itu sebagai hamba. Ini loh yang membedakan, ya. Yang membedakan dengan pandangan-pandangan di luar kitab hikam. Ya. Di kitab hikam punya pandangan yang beda, yang spesial. Ya. Sehingga bagi orang yang paham bahwa hakikat berdoa itu adalah melaksanakan perintah, dia tidak akan bingung ketika memahami hadis Nabi yang mengatakan bahwa ad-doa muhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Maknanya inti dari ibadah itu untuk menunjukkan dirinya sebagai hamba. Coba kalau kemudian ini dimaknai secara orang awam, pemahaman orang awam, kita akan bingung. Doa selama ini kita maknai meminta. Nah, meminta itu inti dari ibadah. Padahal ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas kok minta? Kan ya aneh. Ya, doa kan sering kita maknai dengan meminta. Kemudian doa itu inti ibadah. Meminta itu inti ibadah. Terus ibadah itu kan harus ikhlas. Ikhlas kok meminta? Nah, ikhlas kok meminta itu kan aneh. Harusnya orang yang ikhlas itu tidak perlu meminta. Oh, ikhlas. Kalau dia minta berarti kan minta imbalan. Berarti ibadahnya tidak ikhlas. Buktinya dia minta imbalan. Nah, itu kalau kita memahami secara awam akan bingung. Ya, akan bingung. Maka supaya tidak bingung, kita pakai pemahaman yang diajarkan oleh kitab Al-Hikam bahwa doa itu ada yang dimaksud dengan doa inti ibadah itu adalah bahwa doa itu sebagai bukti nyata kita ini sebagai hambanya Allah. Sehingga apakah permintaan kita itu diberikan atau tidak,
diberikan atau belum, kita sudah berhasil melaksanakan perintahnya Allah. Itu namanya ya, laqudiyat hajatuka maknan wa illam tuqda hisan. Walaupun secara lahiriah belum terpenuhi, tapi secara maknawi dia sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba untuk meminta. Adapun apa yang diminta itu sebenarnya kadang-kadang tidak usah diminta pun sudah diberikan oleh Allah. Banyak buktinya. Kalau tadi saya contohkan orang kafir, ya. Contohnya tubuh kita yang sempurna, yang selama ini kita pakai, ini kita juga nggak pernah minta loh. Oleh Allah diberi dengan cuma-cuma. Ya. Jadi mari kita ubah cara berpikir kita, bahwa ketika kita berdoa itu adalah dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengijabah kalian. Cuma bagaimana caranya Allah mengijabah, yang ini yang harus kita pahami. Nah, jadi sekali lagi, salah satu adab orang berdoa itu adalah harus paham hakikat doa. Bahwa doa itu bukan sekedar meminta, kemudian nanti ukuran berhasilnya kalau permintaannya dikabulkan, bukan itu. Tapi berdoa itu adalah bukti nyata, wujud nyata bahwa dia sebagai hambanya Allah. Wa husnul adabi huna iktifa'uka bi ilmihi. Salah satu contoh adab yang baik dalam berdoa itu adalah kita merasa cukup dengan ilmunya Allah. Artinya begini, ketika kita berdoa, lisan kita menyebutkan permintaan aneka macam. Minta sehat, minta selamat, minta sukses, minta macam-macam. Lisannya mengucapkan seperti itu. Dan itu boleh. Ya. Tapi keyakinan kita, hati kita harus sadar bahwa sebenarnya tanpa kita mengucapkan pun Allah sudah tahu tentang kondisi kita. Jadi kita tidak perlu ngomong minta ini, minta itu, sebenarnya Allah sudah tahu. Ya, sudah tahu. Allah tahu kalau kamu sakit terus kamu kepingin sembuh, itu Allah tahu. Allah tahu kalau kamu pas fakir, kamu kepingin kaya, itu Allah tahu. Allah tahu kalau kamu pas dapat kesulitan, kamu kepingin dimudahkan, itu juga Allah tahu. Ya. Jadi tanpa kamu menyebutkan permintaanmu dan kondisimu, Allah sudah tahu. Nah, kenapa kok harus lisannya mengucapkan? Ya tadi itu, untuk membuktikan kehambaan kita di hadapan Allah. Yang kedua, waridoka bihukmihi. Kita harus ridho dengan kebijaksanaan Allah. Ya. Bahwa Allah itu maha bijak, Allah maha tahu. Kalau toh permohonan kita saat ini belum diberikan, bisa jadi Allah punya kebijakan lain. Ya. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik pada diri kita. Kemudian yang ketiga, wa'timaduka ala ma ihtarahu laka. Kita harus bersandar kepada apa yang Allah pilihkan buat kita. Wa tunama ikhtartahu li nafsika, tidak bersandar pada sesuatu yang kita pilih untuk diri kita sendiri. Artinya begini, ya. Yakinlah bahwa ketika kita mohon kepada Allah, maka kemudian apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Jangan bersandar pada apa yang kita minta, apa yang kita pilih. Pilihan kita itu belum tentu benar. Pilihan kita itu belum tentu baik buat kita. Ya. Allah lah yang akan memilihkan kita, dan yang Allah pilihkan itu yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena Allah itu Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, jadi Allah lah yang paling tahu tentang kondisi kita. Nah, ini kadang-kadang kita ini adabnya ketika berdoa itu malah ngajarin Allah, ya, seakan-akan ngajarin Allah. Menyampaikan segala macam keluh kesahnya seakan-akan terus dia berkeyakinan kalau tidak ngomong begitu Allah tidak tahu. Wah, itu su'ul adab banget itu. Ya, su'ul adab banget itu. Adab yang buruk, ya. Jadi sekali lagi, jangan bersandar pada
apa yang kita pilih buat diri kita, tapi bersandarlah pada apa yang Allah pilihkan, yang Allah pilihkan buat kita. Kita harus yakin bahwa yang Allah pilihkan buat kita itulah yang terbaik buat kita. Faqad dominalaka, maka sungguh Allah telah menjamin padamu al-ijabata untuk mengijabah doa fima yuridu, terkait dengan apa yang Allah kehendaki. Di apa yang Allah berikan itu ya terserah Allah. Tidak harus yang diberikan itu sesuai dengan yang kita minta. La fima turidu, tidak pada sesuatu yang kalian inginkan. Ya. Bisa jadi kamu menganggap A itu baik, tapi menurut Allah yang terbaik B. Allah kasih yang B. Gitu. Ya. Itu banyak kan. Ya, kita minta kaya, tapi Allah tahu kamu itu bagusnya bukan kaya, kamu itu bagusnya miskin. Karena aku tahu kalau kamu kaya nanti malah nggak sempat ibadah. Akhirnya oleh Allah jadikan miskin. Ya. Ternyata miskin itu justru malah baik. Ada juga orang minta sehat, terus Allah ngasihnya bukan sehat tapi sakit. Kenapa? Kamu itu kalau sehat, sehatnya malah kamu pakai berbuat maksiat. Supaya nggak bisa berbuat maksiat, kamu saya kasih sakit. Nah, sakit malah lebih baik daripada sehat, gitu loh. Ya. Jadi yang dimaksud fima yuritu la fima turitu. Wa fil waqtil ladzi yuritu la fil waqtil ladzi turitu. Waktu pemberiannya itu juga yang nentuin Allah, bukan kita. Kapan Allah akan memberikan itu terserah Allah, jangan kita yang kasih batasan-batasan waktu. Kasih deal kepada Allah itu kurang ajar banget. Minta kok ngasih batasan waktu. Tidak boleh. Ya. Jadi memang Allah berjanji akan menjawab doa kita, akan mengijabah doa kita. Tetapi kapan waktunya itu yang nentuin Allah. Itu harus kita sadari supaya kita tidak gampang kecewa. Kalau kita tidak menyadari, habis doa itu kecewa loh Pak. Katanya Allah itu menjawab doa saya, tapi buktinya saya sudah lama minta kok nggak dikasih. Padahal sudah dikasih, tapi nggak tahu yang diberikan apa. Nah, atau memang sengaja belum dikasihkan oleh Allah karena Allah akan memberikannya pada waktu yang tepat. Dulu pada kajian Al-Hikam ini di awal-awal itu pernah saya sampaikan, ya. Nabi Muhammad saja sebagai hamba Allah yang paling Allah cintai, paling mulia, itu pernah bermohon kepada Allah dan Allah berjanji mengabulkan permohonannya, diberikan kemenangan, bisa merebut kembali kota Makkah. Tapi antara permohonan dan turunnya janji Allah dengan kenyataan Nabi bisa merebut kembali kota Mekah itu setelah 1 tahun kemudian, Pak. Padahal Nabi Muhammad, ya. Setelah 1 tahun kemudian ada kisah lagi Nabi Musa dan Nabi Harun itu pernah bermohon kepada Allah agar bisa mengalahkan Fir'aun, dan dijawab oleh Allah, iya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kapan itu? Baru terwujud setelah 40 tahun kemudian. Padahal yang bermohon Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa itu termasuk Nabi papan atas, termasuk ulul azmi. Kemudian satu lagi, ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah maksudnya, terus selesai, itu kemudian bermohon kepada Allah agar dikaruniai keturunan yang nanti keturunan itu bertugas membacakan kitab, mengajar kepada manusia, mengenalkan Allah kepada hamba dan seterusnya. Dan itu baru Allah kabulkan dengan diutusnya Nabi Muhammad. Padahal jarak, ya, jarak antara Nabi Ismail bermohon kepada Allah ditemani Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah dengan diutusnya Nabi Muhammad itu berapa ribu tahun. Padahal yang bermohon adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah kita manusia ini bukan nabi, bukan rasul, bukan wali. Maunya itu kalau berdoa kok maunya yang cespleng, ya. Maunya yang cespleng. Dan itu memang wajar, karena memang manusia itu ajula, punya sifat terburu-buru, tergesa-gesa, maunya buru-buruan. Ya. Nah, tetapi ya buru-buru tadi itu
termasuk adab yang tidak baik. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya, memang benar Allah akan mengijabah doa kita. Tapi ijabahnya dalam bentuk apa, itu Allah yang nentuin. Kapan waktunya, Allah juga yang nentuin. Wa qala Wahb bin Munabbih radhiyallahu anhu, dan telah berkata Wahab bin Munabbih, semoga Allah selalu meridhoinya, qara'tu fi ba'dil kutubi, aku telah membaca beberapa kitab. Kemudian aku menemukan firman Allah, ya bena Adama, wahai anak cucu Adam, ati'ni, taatlah kalian kepadaku, fima amartuka, terhadap apa yang aku perintahkan kepadamu. Jadi Allah merintahkan kepada kita sebagai anak cucu Adam untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Terus pesannya Allah berikutnya, wala tu'allimani, dan janganlah kalian mengajariku bima yaslukuka, tentang apa yang terbaik bagimu. Ya. Kamu jangan ngajarin aku apa yang paling baik buatmu. Ini alimun bi khalqi, ini sesungguhnya aku Allah itu alimun, maha mengetahui bi khalqi, terhadap makhlukku. Itu penegasan Allah, ya, karena memang Allah tahu hambanya ini suka ngajarin Allah. Ya. Kalian tidak usah ngajarin aku tentang apa yang terbaik padamu, karena aku ini maha tahu, aku yang menciptakan kamu, jadi aku yang paling tahu apa yang paling baik buat kamu. Nah, makanya kemarin saya pesankan, kalau kita berdoa pakai bahasa Indonesia, saya menyarankan kalimatnya, ya, gunakan terjemahnya sajalah, terjemah doa-doa yang sudah ada saja, jangan nyusun sendiri. Karena kalau nyusun sendiri, saya sering menemukan orang berdoa pakai bahasa Indonesia itu kalimatnya ngajarin Allah, ya, ngajarin Allah. Ya kalau yang dengerin nggak tahu gitu, ya amin-amin aja. Tapi yang tahu kan geli. Nah, masa Allah diajarin kayak gitu? Ya, jadi Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik pada kita daripada kita sendiri, karena kita ini semuanya adalah ciptaannya Allah. Innama akramu man akramani, sesungguhnya aku akan memuliakan orang-orang yang memuliakan aku, kata Allah. Wahinu man hana alai amri, dan juga aku akan menghinakan orang-orang yang menghina urusanku atau perintahku. Jadi kita akan dimuliakan oleh Allah kalau kita memuliakan Allah. Kita akan dihinakan oleh Allah jika kita menghinakan perintah-perintahnya Allah. Walatu binadiri fi haqi abdi, dan aku tidak akan memandang haknya hambaku, hatta yang dzura abdi fi haqi, sehingga si hamba itu memperhatikan hakku. Jadi Allah tidak akan memenuhi hak-hak kita sebagai hamba sebelum si hamba ini melaksanakan tugasnya sebagai hamba. Makanya dalam surah Al-Fatihah itu kalimatnya itu urutannya iyyaka na'budu, baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadah dulu yang benar, pasti nanti Allah akan menolong. Jangan belum apa-apa sudah minta tolong, ibadahnya belum benar sudah minta tolong. Ya. Jadi penuhi dulu kewajibanmu kepada Allah, maka Allah akan memenuhi hak-haknya kepada kita. Nah, kemudian wa a'zamul adabi wa akmaluha imtisalu amrihi wal istislamu li qahrihi. Wa a'zamul adabi, adapun adab yang paling agung. Di adab doa tadi kan ada beberapa. Nah, yang paling agung itu adalah wa akmaluha, dan yang paling sempurna adalah imtisalu amrihi, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Tapi wal istislamu li qahrihi, secara batin kita tunduk dan patuh dengan kehendak Allah. Lahiriahnya melaksanakan perintah, tapi hatinya pasrah. Itulah adab yang paling agung, adab yang paling sempurna bagi seorang hamba. Ya, saya ulang ya. Adab yang paling agung dan paling sempurna bagi seorang hamba di hadapan Allah adalah secara lahiriah melaksanakan perintah, secara batiniah pasrah. Di lahirnya melaksanakan perintah, batinnya pasrah. Kalau dengan bahasa yang lain, ya, lahiriahnya usaha secara maksimal,
hatinya tawakal. Gitu. Jadi antara ikhtiar dan tawakal itu jangan dibenturkan. Orang sering salah memahami sehingga seakan-akan kalau kita melakukan ikhtiar dianggap tidak tawakal. Atau sebaliknya kalau ada orang tawakal dianggapnya tidak perlu ikhtiar. Keliru semua itu. Ya. Ikhtiar dan tawakal itu bisa dipadukan, cuma tempatnya beda. Ikhtiar itu kewajiban lahiriah, tawakal itu kewajiban batiniyah. Makanya silakan ikhtiar secara maksimal, tapi hatinya harus selalu tawakal. Kama nabaha alaihi biqaulihi, yang dengan ini sebagaimana diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan nasihatnya. Mata ja'alaka fi dhahiri mumtasilan li amrihi wa fil batini mustasliman li qahrihi faqad a'dhamal minnata alaika. Mata ja'alaka, ketika Allah menjadikanmu fi dhahiri secara lahiriah mumtasilan sebagai orang yang melaksanakan li amri pada perintahnya Allah. Ketika Allah menjadikan kita secara lahiriah sebagai orang yang melaksanakan perintah. Wa fil batini mustasliman li qahri, dan Allah menjadikan kita secara batin orang yang tunduk dan patuh pada maha memaksanya Allah. Tunduk dan patuh pada maha kehendaknya Allah. Kalau kita bisa seperti itu, faqad a'dhamal minnata alaika, maka sungguh Allah telah memberikan anugerah yang paling agung kepada kalian. Jadi kalau hati kita sudah bisa pasrah, lahiriahnya ikhtiar, maka sesungguhnya dengan itu merupakan anugerah yang paling agung yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Qultu, aku katakan, innama kana min adzamil minnati li anau syahidul ma'rifati. Lahiriah melaksanakan perintah, batiniyahnya pasrah, itu dianggap sebagai anugerah yang paling agung karena yang demikian itu merupakan orang yang sedang menyaksikan, mengenal Allah. Ya. Alatiyah muntahal himami, yang mana mengenal Allah ini merupakan puncak dari cita-cita. Di dalam Al-Quran ada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Umumnya diterjemahkan dengan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Nah, di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud beribadah kepadaku itu adalah liya'rifuni, sehingga dimaknai tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar dia mengenaliku, gitu. Bukan hanya sekedar beribadah kepadaku, tapi mengenaliku. Nah, ketika seorang itu sudah menyaksikan, benar-benar kenal dengan Allah, berarti cita-citanya sudah berhasil. Bahkan itu puncak tertinggi dari cita-cita. Wa aqsa ghayatin ni'am, dan itu merupakan puncak segala nikmat. Ya, nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada hambanya ketika hamba itu benar-benar kenal dengan Tuhannya. Apa artinya Bapak jadi orang terkenal di dunia, bisa menguasai dunia, semuanya punya, tapi Bapak nggak kenal sama Allah? Rugi besar, ya, rugi besar. Ya. Dan banyak dalam sejarah seorang raja yang kekuasaannya sangat luas, berkuasa dalam waktu yang lama, kekuatannya luar biasa, tapi sayang mereka tidak kenal dengan Allah, justru malah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Di orang yang lahiriahnya melaksanakan perintah, hatinya pasrah, sungguh dia telah mendapatkan nikmat teragung dari Allah. Karena yang dengan itu merupakan puncak dari cita-cita orang mukmin dan puncak dari segala nikmat Allah. Famtisalul amri fi dhahiri yadullu ala kamali syariati. Maka melaksanakan perintah secara lahiriah itu menunjukkan bahwa orang itu syariatnya telah sempurna. Wa tahqiqil ubudiyati, dan dia telah benar-benar memenuhi haknya sebagai seorang hamba, kewajibannya sebagai seorang hamba.
namanya hamba, ya harus tunduk dan patuh pada perintahnya Tuhan. Wal istislamu, sedangkan berserah diri liqahrihi pada sifat maha memaksanya Allah fil batin ini secara batin, itu ya dulu menunjukkan ala kamalit thariqati, atas sempurnanya thariqah, wa nihayatil haqiqati, dan puncak hakikat. Kalau hatinya sudah bisa tunduk dan patuh pasrah kepada Allah, maka yang dengan itu menunjukkan orang yang thariqahnya sudah sempurna, hakikatnya sudah mencapai puncak. Wal jam'u bainahuma, sedangkan mengumpulkan keduanya, wa ghayatul kamali, apalagi jika keduanya tadi dikumpulkan, maka itu kesempurnaan yang paling sempurna, ya. Kesempurnaan syariat dipadukan dengan kesempurnaan thariqah dan hakikat, maka jadilah sempurna yang sempurna. Ghayatul kamal, puncak dari kesempurnaan sebagai seorang hamba, lahiriahnya pasrah, lahiriahnya melaksanakan perintah, hatinya pasrah. Muntahal kamalati syar'i, karena dengan itu merupakan batas akhir dari kesempurnaan syariat. Famata ja'alaka ayyuhal insanu fi dhahiri mumtasilan li amrihi wa mustaniban li nahyihi wa fil batini mustasliman li qari faqad a'dhamal minnata 'alaika. Maka ketika Allah telah menjadikan kalian wahai manusia secara lahiriah melaksanakan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangannya, secara batin tunduk dan patuh pada keputusannya Allah, maka kalau kalian sudah bisa seperti itu, sungguh kalian telah mendapatkan nikmat yang paling agung dari Allah. Haitsu araha dhahiruka min anatil mukhalafati wa araha batinuka min ta'abil munazaati. Kalau kalian sudah bisa seperti itu, kalian akan hidup enak, hidup bahagia, karena hati kalian sudah tidak pernah protes kepada Allah. Jadi yang suka protes kepada Allah itu bukan hanya orang-orang yang tidak ibadah loh Pak. Orang yang rajin ibadah itu kadang juga suka protes kepada Allah. Saya itu duha sudah, ya, tahajud sudah, wiridan sudah, tapi hidup dari dulu kok begini-begini saja. Itu namanya protes kan? Ya, protes dengan keputusan Allah. Yang suka protes itu bukan hanya orang yang tidak ibadah, yang suka ibadah juga protesnya malah lebih aneh lagi. Nah, semuanya itu akan hilang, ya. Protes-protes yang semacam itu akan hilang, dan kita akan menjadi orang yang bahagia bila kita sudah tunduk dan patuh pada keputusan Allah. Lahiriahnya tekun menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya. Batiniahnya tunduk dan patuh dengan keputusan Allah. Atau bisa juga kalian katakan haitsu zayyana dhahiraka bil taati, ketika Allah telah menghiasi dirimu dengan taat, wa zayyana batinaka bil ma'rifati, dan batinmu dihiasi oleh Allah dengan ma'rifat, fal wajibu, maka yang wajib alaika atas kalian adalah antaskuro, untuk bersyukur hadi nikmati, mensyukuri nikmat-nikmat ini. Jadi kalau kita lahiriahnya sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk taat, terus batin kita sudah mengenal Allah, maka kita wajib mensyukuri nikmat tersebut. Wa ta'rifa qadraha, dan kalian harus tahu bahwa nikmat yang seperti itu merupakan nikmat yang paling berharga. Hatta ta'dhumal mahabbatullahi fi qalbika, sehingga cintamu kepada Allah akan semakin agung. Ya. Wa dzalika aqsa muradika, dan yang dengan itu merupakan puncak dari yang kalian inginkan, wa qasdika, dan tujuan kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah zat yang memiliki anugerah dan anugerah yang agung. Jadi intinya sekali lagi, mari kita belajar jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salah satunya yaitu lahiriahnya tekun menjalani syariat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tapi batinnya tunduk dan patuh kepada keputusan Allah. Jangan sekali-kali hati kita ini suka protes dengan keputusan Allah. Yakinlah apa yang Allah putuskan pada diri kita, itulah yang terbaik menurut Allah bagi kita.
Karena Allah paling tahu tentang kondisi kita, karena kita ini semuanya adalah ciptaannya Allah, kita ini makhluknya Allah, kita ini produknya Allah. Ya. Jadi Allah yang paling tahu apa yang terbaik pada diri kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Ya. Kalau kita sudah menyadari seperti itu, maka apapun yang terjadi pada diri kita, kita akan selalu berhusnudzon, berkeyakinan baik kepada Allah, bahkan cinta kita kepada Allah akan semakin agung. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nakalatan sholihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la tanayyahu min ahlil jahlil ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.